Jokowi rombak kabinet kerja dengan tanda tanya. Dialog kita lanjutkan kembali masih bersama Gun Gun Herianto, Kang Gun Gun. Namun sebelum saya bertanya lagi ke Kang Gun Gun, ada dua penelpon. Yang pertama dari Jakarta ada Pak Heru dan satu lagi ada Pak Madirsyah dari Samarinda. Saya ke Pak Heru dulu. Pak Heru, ada yang ingin disampaikan Pak? Silahkan. Oke, selamat pagi. Selamat pagi. Berita satu, Mas Rudi dan Pak Gun Gun. Gini, kan informasi ini atau wacana ini kan timbul setelah RI 2 mengatakan bahwa 80% APBN kita ini adalah dari utang. Itu ya. Kemudian masyarakat merespon itu dengan berbagai ekspresi ya. Karena bagaimanapun juga setelah hampir 3.000 triliun kalau nggak salah utang kita sekarang. Ya, hampir 4.000 Pak. Kemudian itu dalam 2 tahun ini pemerintahan Jokowi ini hampir 2.000 triliun dia punya utang. Gitu. Nah itu semuanya untuk kabinet kerja. Oke. Nah kemudian disayangkan atau celakanya lah kalau bahasa kami, yang di pembantu-pembantu mereka ini ada yang memang tidak qualified, tetapi Jokowi sudah bukan utang budi ya, ada keterikatan soul yang nggak bisa dipungkiri gitu, yang nggak bisa dilepas. Contohnya seperti Menteri BUMN, Bu Rini ya. Dia kan tidak, bagi kami rakyat ini 4.000 triliun itu ternyata BUMN banyak sekali yang ini gagal untuk mencapai target pajak dan income-nya. Nah ini menjadi taruhan Pak Jokowi. Nah kemudian mengenai soal politik, dalam 2 tahun ini Pak Jokowi sudah harus melepaskan. Dia tidak mau terpengaruh dengan isu politik. Dia hanya fokus kepada 3-4 ribu triliun ini pertanggungjawabannya, karena dia akan lanjut ke 2024. Oke, Pak Heru. Ini tetapi Pak Heru, kalau menurut Pak Heru sendiri, menteri-menteri yang dianggap kinerjanya itu tidak sesuai harapan masyarakat paling tidak sekarang ya, itu kementerian mana saja Pak? Ada 3. Apa itu? Kementerian Pendidikan, karena dia gagal membentuk karakter. Dan seluruh guru yang pengadaan dan mutu guru yang ancur-ancuran, padahal negara perlu pendidikan yang bermutu, berkualitas dan berkeadilan. Selain pendidikan Pak? Itu Menteri BUMN. Terus? Dan terus ARB ya. Pan RB maksudnya? Menpan RB? Sama ARB sama PNS itu loh Pak, aparat penegak sipil ya, kan jadi satu kan. Pemberdayaan aparatur negara dan reformasi birokrasi ya. Sama itu Menko Pak Ruhut ya. Karena dia banyak overlapping. Baik. Menko kelautan kok ikut-ikut yang soal tambang dan lain-lain. Baik, Pak Heru, terima kasih banyak Pak sudah bergabung bersama kami di Dialog Pagi. Dan saya ke Pak Madirsyah dari Samarinda. Selamat pagi Pak Madirsyah. Selamat pagi, berita satu Pak. Selamat pagi, silakan Pak. Ada yang ingin disampaikan? Selamat pagi Pak Gun-Gun. Pagi Pak Madir. Ini masalahnya ada 3 makalah Pak ya. Selamat pagi Pak. Iya, silakan. Selamat pagi Pak Gun-Gun. Pagi Pak Madirsyah. Begini Pak, ada 3 makalah Pak ya. Yang pertama, kalau pergantian menteri nanti, saya minta Presiden Jokowi untuk menyumpah mereka itu adalah orang-orang Pancasilais Pak. Keduanya, halo Pak Madirsyah, jangan dilihat televisinya Pak, jangan didengar karena itu tertunda. Keduanya Pak, supaya Menteri BUMN itu Pak menyelaksanakan pasal Undang-Undang pasal 33 Pak. Langit dan bumi dikuasai negara untuk kesejahteraan rakyat Pak. Itu kedua Pak. Yang ketiga, saya lihat ada di Kaltim menteri yang punya perusahaan batubara sehingga menghancurkan jalan-jalan yang ada di Kaltim Pak. Terima kasih Pak. Menteri siapa itu Pak? Nggak boleh Pak, itu urusan urusan kita bersama Pak ya. Baik Pak Madirsyah, terima kasih banyak sudah bergabung bersama kami, dan tadi juga ada Pak Heru.
Ini ada beberapa pernyataan yang cukup menarik ya, Kang Gun-Gun. Bahkan warga juga bisa menilai kementerian mana saja yang sebetulnya kinerjanya tidak sesuai harapan. Gimana Kang Gun-Gun melihat? Iya, pernyataan Pak Heru tadi dan Pak Madirsah itu saya melihat fokusnya pada dua hal juga seperti yang kita bincang. Soal kinerja menteri, tadi disoroti banyak menteri perekonomian ya. Kemudian overlap kinerja Menko misalnya seperti tadi Menteri Ruhut ya. Luhut Binsar. Iya, kemaritiman kan Menko. Iya, kemaritiman. Kemudian disebut juga di situ ada BUMN, di situ ada Kemenpan RB ya kan. Dan pendidikan dan juga pendidikan. sempat disebutkan. Artinya tadi kalau saya lihat Pak Heru melokalisir pada aspek kinerja. Tentu bacaan ini bisa saja ditunjang dengan evidence kalau Presiden tadi punya semacam alat atau indikator untuk menilainya. Dan jangan lupa bahwa tadi Pak Madirsah memberi catatan. Ini catatan publik loh, penting didengar bahwa harus Pancasilais. Artinya memang penting di era sekarang saat ini kita memastikan bahwa frame berpikir menteri itu adalah untuk peneguhan atau reinforcement titik simpul kebangsaan kita yang namanya Pancasila dan harus punya loyalitas pada pemilik hak prerogatif yang namanya presiden kan gitu. Jadi itu menarik sih bagi saya. Ada satu lagi catatan dari Pak Madirsah sebetulnya. Itu ada satu menteri yang punya perusahaan di sana gitu dan perusahaannya itu ngerusak jalan. Nah ini juga perlu menjadi perhatian juga. Artinya jangan sampai menteri itu punya apa namanya interest tertentu gitu. Jadi memang betul-betul dia berfungsi sebagai seorang menteri, dia bertanggung jawab sama presiden, jangan sampai dia punya interest yang lain di luar tugasnya sebagai menteri sebetulnya. Dan saya yakin akan semakin banyak lagi kalau kita tanya publik. Itu namanya nomina kan. Memang betul, saya kasih catatan 3 hal. Pertama, menteri itu jangan kemudian konflik of interest. Jadi punya kepentingan yang kemudian bisa merecoki leading sektornya atau merecoki leading sektornya tempat lain, kementerian lain. Sektor lain yang kemudian dia sendiri menggunakan pengaruhnya. Pengaruh itu yang kemudian kerap kali tidak proporsional dan tidak profesional. Nah, ini yang disebut dengan overlap kinerja. Oleh karena itu juga menurut saya harus dipertimbangkan untuk diperbaiki. Kan masih ada waktu untuk memperbaiki. Kalau tidak diperbaiki ya bisa saja kemudian di reshuffle. Artinya memang betul kalau ada reshuffle ini presiden harus punya catatan yang jeli sebetulnya. Kemudian yang kedua, Kang Rudi, yang menjadi catatan adalah bahwa saya yakin karena ada perhelatan kontestasi elektoral, juga ada mungkin orang di dalam kabinet yang mau berkontestasi. Ini pun menurut saya lebih gentle kalau kemudian jangan mepet. Contohnya misalnya. Ini jangan mepet maksudnya reshuffle-nya. Kan ada pilkada nih, ada pilkada di beberapa 2018 tempat. ya. Saya dengar ada beberapa mungkin 1 atau 2 menteri yang tertarik untuk berkontestasi. Itu juga harus kemudian menjadi pertimbangan. Jangan sampai kemudian perhatiannya itu terbagi. Oleh karena itu harus pastikan aja reshuffle itu untuk kemudian meminta menteri ini mundur atau dimundurkan, diganti dengan orang. Bisa saja kemudian melakukan reshuffle. Karena saya lihat battleground nasional ada nih beberapa yang kemudian menteri tertarik di situ. Dan beberapa pernyataan publiknya. Ini terus terang baru buat saya ini, saya juga belum dengar nih Kang Gun-Gun. Ini siapa nih menteri yang akan? Ya mungkin bisa saja Hopipa mau maju di Jawa Timur begitu. Hasil surveinya juga bagus memang. Iya, saya nggak tahu apakah dia akhirnya memutuskan untuk kemudian melanjutkan keinginannya bertarung. Kalau nggak salah untuk keempat kalinya ya di Jawa Timur. Itu saya nggak tahu. Kalau itu makanya publik juga butuh kejelasan kan. Kan Gun-Gun. Kita jeda sebentar. Kita akan lanjutkan di segmen berikut. Pemirsa jangan kemana-mana. Dialog masih akan kembali. Dialog kita lanjutkan kembali masih bersama Kang Gun-Gun Herianto. Kang Gun-Gun, ini kalau kita bicara soal apa namanya perombakan, sebetulnya kan bukan hanya kita bicara soal siapa yang harus dirombak dan siapa yang harus mengganti gitu kan, tapi juga kapan waktunya sebetulnya. Nah, kalau kita bicara soal ini 2017 sudah di tengah tahun sebetulnya dan sudah bergeser hampir ke tengah yang mau berakhir di tengah kedua. Bukannya waktunya sebetulnya terlalu mepet bagi orang baru untuk beradaptasi, kan mereka juga mungkin belum banyak tahu soal persoalan di kementerian yang akan mereka pimpin. Bukankah ini jadi masalah juga? Sangat setuju. Saya dari tadi memberi catatan bahwa soal momentum itu penting diperhatikan oleh Pak Presiden. Benar bahwa hak prerogatif itu melekat,
utuh pada Pak Presiden. Tetapi kalau kita berkaca reshuffle Pak SBY yang di periode kedua yang terakhir itu sangat tidak efektif untuk memperbaiki kinerja kementerian karena waktu yang sangat mepet juga dengan masa kontestasi elektoral. Inilah yang menurut tadi saya kasih catatan di segmen keberapa, saya ingin katakan begini, kalau memang hanya mengganti karena persoalan siapa mengganti siapa, itu menurut saya tidak perlu dilakukan lagi reshuffle. Tapi kalau siapa akan menggantikan untuk memperbaiki kinerja apa, itu menurut saya masih relevan. Artinya memang kalau benar-benar dianggap sangat fundamental, substansial, bahwa ini tidak bisa lagi bergerak maju bersama, ya bisa saja diganti. Tetapi dengan pertimbangan komunikasi deliberatif yang mumpuni untuk publik. Maksud saya begini, kan harus ada argumentasi kenapa kemudian ini diganti. Kalau hanya semata-mata mengganti orang, berarti reshuffle itu untuk siapa, itu menurut saya baiknya tidak lagi dilakukan reshuffle. Tapi kalau reshuffle itu untuk apa, misalnya apanya itu adalah bonum komun, kepentingan publik, maka menurut saya bonum komun itulah yang bisa menjadi orientasi, misalnya dengan indikator yang bisa diraba, yang bisa diadu argumentasikan begitu. Bahwa misalnya, kinerja BUMN gimana? Kemenpan RB gimana misalnya? Kemudian Menko bagaimana? Nah, kalau itu yang kemudian menjadi bahan, mungkin sah-sah saja. Kalau kita bicara soal kabinet, ini kan juga kita nggak bisa memungkiri bahwa kabinet itu berisi dari perwakilan partai-partai pendukung, gitu kan? Mungkin nggak ini sebetulnya juga ada upaya dari partai-partai yang mungkin dalam RUU pemilu aja nggak semuanya juga satu satu suara gitu kan? Ini memang ada upaya untuk menghembuskan, mendorong presiden supaya reshuffle dilakukan. Kalau upaya untuk membuat semacam public opinion atau engineering, political engineering melalui bubble isu, bubble politik, itu akan selalu dilakukan. Dan tekanan itu setiap hari datang ke presiden, mengganti si X, si Y, si Z. Apalagi kalau presiden udah bilang kalau tidak sesuai target akan dirombak, itu jadi kesempatan. Dan biasanya yang dinegosiasikan macam-macam, mulai dari RUU pemilu, misalnya kemudian dukungan atas Perpu nanti ya, Perpu yang baru ditandatangani presiden, nanti akan dibahas juga di DPR, macam-macam nih, termasuk juga menurut saya konstelasi belakangan yang Pak Presiden juga mengambil banyak resiko, ya kan, untuk kemudian berada tetap on the right track sesuai dengan orientasinya ke depan, mewujudkan revolusi mental. Nah, catatan yang kemudian penting disampaikan adalah bahwa Presiden hari ini adalah Presiden yang hasil dari pemilu demokratis. Oleh karena itu, terlepas dari beragam kelemahan Pak Presiden, Presiden tetap harus dihormati hak prerogatifnya. Oleh karena itu, tekanan partai politik menurut saya, karena hari ini Presiden sudah memiliki titik keseimbangan politik, meskipun tentu banyak sekali isu yang berkelindan dengan jabatan Presiden. Presiden harusnya fokus pada menyelesaikan periode pertama itu dengan angka kepuasan publik yang bagus, tinggi. Kalau bisa di atas 70%, syaratnya tentu kinerja kabinet kerja itu harus bagus. Dan itu menjadi catatan kalau memang reshuffle harus dilakukan, ini memang betul-betul untuk meningkatkan kinerja. Kalau memang itu yang harus dilakukan, tapi momentum juga penting, kapan itu harus dilakukan? Ya, itu catatan yang keduanya, bahwa momentum itu jangan terlalu lama diambangkan, seperti misalnya sekarang. Kita bicara reshuffle untuk jilid ketiga ini sudah berbulan-bulan juga, sejak sebelum Lebaran. Sehingga kemudian itu juga akan mengganggu psikopolitis orang yang bekerja. Karena orang pasti tidak nyaman, uncertainty, anxiety. Jadi ketidakpastian dan ketidaknyamanan itu bisa berakibat pada tidak optimalnya juga kinerja. Gitu. Nah itu dia, kalau menurut ukuran Kang Gun-Gun, kalau memang reshuffle itu harus dilakukan karena memang kinerja beberapa kementerian itu buruk, kapan itu harus dilakukan? Bulan Agustus. Maksimum bulan Agustus. Karena Juli itu kan evaluasi, taruhlah selesai evaluasi tahunan, Juli Agustus menjadi pertimbangan presiden. Apakah kemudian bisa diresapel atau tidak? Misalnya melanjutkan tim yang sudah ada atau mengganti beberapa orang. Kang Gun-Gun, terima kasih banyak sudah bersama kami di Dialog Pagi.